Siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita kondisikan dulu ya sikapnya yang tenang, biar nanti tidak terganggu yang lain. Baik, Bapak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, dah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Iya. semua berdiri dulu. Airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia terbanglah merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Absen pertama Marsha Ria Amelia. Muhammad Farezi. Hadir Pak. Muhammad Nazir. Hadir Pak. Nahira. Hadir, Pak. Naila Azaria. Hadir. Naila Rafatri. Hadir. Naufal Isyam. Hadir. Naila Fadilah. Semua dalam keadaan sehat. Ada yang lagi sakit? Insyaallah. Ada ya. Alhamdulillah. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang gerak digital pupeter. Ini ya, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari di kompetensi dasar 3.6, yaitu menerapkan gerak digital pupeter pada animasi 2 dimensi. Kemudian KD 4.6 membuat gerak digital pupeter pada animasi 2 dimensi. Jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya, kalian dapat membuat gerak digital pupeter pada animasi 2 dimensi. Pak Guru ingin mengetahui ini ya, tes pretest kemampuan dasar kalian. Silakan dibuka HP-nya dulu. Kalian tuliskan Kahoot ya, kahoot.it di Google Chrome. Tahu sejauh mana pemahaman kalian? Nanti ada skor penilaiannya. Jadi nanti yang dinilai itu yang benar dan yang tercepat. Itu ya. Ya, Pak. Bentar nunggu loading dulu. Hari ini bawa HP semua ya? Bawa. Bawa, Pak. Ya. Baru proses. Nah, di sini sudah tampil. Udah ya, kita mulai ya, start ya.
Belum Pak. Bentar, bentar. Nah, silakan dibaca dulu soalnya di depan. Waktunya berjalan, sudah habis waktunya. Kita lihat yang benar adalah jawaban yang B, yang movie clip. Jadi simbol yang dapat mempunyai timeline sendiri dan mengandung multi frame dan dapat berupa animasi disebut dengan movie clip. Ini 11 yang menjawab motion twin masih salah. Dia grafik juga masih salah. Kita lanjut. Perolehan sementara Naila dengan skor 914, Randy 898. Masih ada 4 kesempatan lagi. Yang lain lebih cepat lagi ya menjawabnya. Syarat dalam menggunakan fasilitas motion twin pada flash. Ya, syarat dalam menggunakan fasilitas motion twin pada flash adalah objek awal dan akhir harus dalam satu layer. Nah, itu syaratnya untuk membuat motion twin pada flash. Kita lihat perolehan nilainya. Masih Naila yang mendapatkan skor yang paling banyak, disusul dengan Rafael Benitez. Kita lanjut lagi. Tool yang digunakan untuk memberi warna pada objek. Nah, tool yang digunakan untuk memberi warna pada objek adalah fill tool. Oke, Nazril menyalip banyak ya ini ya. Lanjut soal keempat. File yang terbentuk ketika kita melakukan tugas flash. Nah, jawabannya FLA. Kalau SBF itu apa? SBF file video ya. File movie itu SBF. Kalau FLA itu file asli dari Adobe Flash. Kita lihat skornya. Masih Naila di urutan pertama. Kita lanjut lagi soal yang terakhir. Tanya. Yang merah objek, biru waktu, kuning storyboard, hijau gerakan. Kita lihat podium ketiga. Selamat untuk Naila ya. Yang lain jangan patah semangat. Besok di pertemuan yang akan datang kita coba lagi. Ya, kemudian kemarin Pak Guru sudah nge-share ini ya aplikasi di WA Group. Silakan dibuka dulu aplikasinya.
di HP kalian masing-masing. Nah, kita sama-sama buka dulu aplikasinya. Klik mulai ya. Yang pertama silakan, yang mau baca siapa? Ya, siapa? Aira. Ya, silakan dibaca. Setiap keyshoot di antara sequence yang ada. Konsep keyframe dapat diatur sesuai kebutuhan namun harus tetap memperhatikan ketetapan waktu. Konsep shoot. Hal terpenting pada konsep shoot dapat digunakan secara seksama jika berkaitan dengan ketepatan waktu. Konsep refine. Refine bias diterjemahkan sebuah prosedur yang digunakan untuk memperbaiki animasi gambar keyframe yang mengalami masalah. Konsep repeat. Untuk kembali ke langkah pertama dapat menggunakan konsep repeat dengan tujuan mengulangi proses yang berlangsung hingga animasi keyframe berhasil dikerjakan. Konsep unity. Gerakan animasi pada konsep unity akan terlihat nyata pada saat semua frame digabung hingga menjadi satu kesatuan. Kita next di aplikasinya. Untuk yang nomor 2, pemanfaatan aplikasi 2 dimensi dalam animasi Pupeter. Siapa yang membaca? Ya, Priscilla. Sangat berperan penting dalam menyebarkan pesan atau gagasan yang ingin disampaikan pemerintah ke masyarakat luar, diantaranya dalam bentuk film animasi Pupeter 2 dimensi. 2. Perusahaan. Film animasi mampu menjabatani antara masyarakat atau publik relation dengan kepentingan perusahaan, misalnya animasi iklan maupun pengenalan produk. 3. Televisi komersial. Dapat dijumpai pada acara-acara yang ditayangkan di stasiun televisi dalam bentuk sisipan di antara acara-acara program televisi dalam bentuk pesan-pesan pendek maupun dalam bentuk hiburan. 4. Bioskop. Film animasi yang ditayangkan di bioskop biasa dalam bentuk film cerita pendek, cerita panjang, dan film sisipan. Kasih tepuk tangan untuk Priscilla. Baik, kita lanjut lagi. Kemarin kita sudah bikin kelompok ya. Ya, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dulu. Ya, silakan duduk. Nanti satu kelompok komputer. Ya, silakan pindah. Saya sudah bagikan juga lembar kerja peserta didik atau KPD. Silakan sambil dibuka di HP kalian KPD-nya. Ini ya, tema dari LKPD gerak Pupeter pada animasi 2 dimensi. Ya tadi KD 3.6. Kemudian untuk petunjuk pengerjaan dan langkah kerja. Nanti Pak Guru kasih video tutorial. Kemudian kalian menyimak dulu ya nanti ya. Kemudian nanti kalian buat rancangan gambarnya. Rancangan gambar sesuai dengan video tutorial. Kemudian kalian rencanakan gambar yang akan kalian nanti bikin. Kalian rencanakan, buat jadwal, tentukan nanti kalian target ya. Kalian akan menyelesaikan di berapa menit untuk pembuatan karakternya.
Kemudian buat project sesuai karakter yang kalian tentukan tadi. Uji project Anda sebelum kalian nanti demonstrasikan, kalian uji dulu apakah sudah bisa atau belum. Ya, nanti yang terakhir kalian demonstrasikan di depan sini ya, depan kelas ini. Kemudian nanti hasil dari animasinya dikumpulkan ya, dikumpulkan di grup WA berupa video animasi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Kalau tidak, sekarang silakan kalian simak dulu video berikut ini. Nah, animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Menerapkan gerak digital puppeteer pada animasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menerapkan bone. Bone itu apa? Ada yang tahu nggak? Bone. Tulang ya, betul ya, tulang ya. Jadi nanti menerapkan bone atau tulang pada gerak digital puppeteer. Apa itu gerak digital puppeteer? Silakan, siapa yang mau baca? Salah satu dibaca. Ya, silakan dibaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah dijelaskan mengenai bone dan kegunaannya. Bagaimana menerapkan bone agar dapat diolah menjadi gerakan pada animasi 2 dimensi. Bagaimana cara membuatnya? Pada pertemuan ini kalian akan mempelajari bagaimana menggunakan bone tool pada digital puppeteer sehingga menghasilkan gerakan. Terima kasih, Sarah. Iya, Pak. Nah, ini penggunaan bone tool. Silakan dibaca yang lain. Siapa yang mau baca? Rizky. Silakan Rizky. Bagian tubuh karakter tersebut dengan adanya tersebut digerakkan menjadi gestur atau pose dan menjadi gerakan animasi. Pun, Pak. Ya, terima kasih Rizky. Kita akan bikin karakter, ini hanya contoh ya. Nanti kalian bisa bikin karakter sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Nanti kita akan bikin perbagian itu beda layer. Misalkan kalian bikin bentuk kepala, ini kepala ini. Kalian namai layernya, layer kepala. Kemudian ketika kalian ingin membentuk leher, bagian leher, kalian insert layer. Setelah layer, bikin bentuknya leher. Jangan lupa dikasih nama pada layernya. Contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa layer. Ada layer kepala, leher, badan, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, telapak tangan, lengan kiri atas, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Oke. Sekarang kalian diskusikan dulu sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kira-kira nanti akan bikin karakter apa? Ya, silakan diskusikan dulu. Saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi.
ketemu karakternya? Sudah ya? Kalau sudah, langsung saja kalian bikin karakter yang sudah kalian diskusikan tadi. Nanti gantian sama kelompoknya yang bikin ya. Kakinya patah atau kenapa? Estetika itu Jangan lupa dikasih warna ya. Untuk pemberian bon atau tulang di pertemuan berikutnya. Tadi sih mentok kita nggak. guys. Baik, kalau sudah selesai, silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa? Pokoknya bintang. Ya, silakan maju. Itu dikirim dulu di flash disk ya. Nanti didemonstrasikan di depan sini. Untuk jalannya simulasi, Bawa flash disk enggak? berdamping dari Ya, bisa diambil dulu flash disknya. dan saya sendiri kalau ada yang berkenan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk seluruh siswa-siswi SMA Besar Cimiring. Mohon partisipasi kami. Yang lain tolong diperhatikan dulu. Ini karakter apa ini? Namanya Jahime.
Ya. Silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang cara membuat karakter animasi Puppet. Ya, silakan. Yang pertama bikin apanya dulu? Pertama kita bikin objek kepala, lalu membuat objek lagi dengan layer baru. Apa nih? Badan atas sendiri, badan bawah sendiri, tangan kanan sendiri, tangan kiri sendiri, kaki kanan sendiri, kaki kiri sendiri. Lalu cara memberi warna pada objeknya dengan cara menggunakan fill tool. Lalu jika ingin diberi tulang, wajib kita convert to symbol dulu semuanya satu-satu. Lalu setelah itu baru bisa kita kasih tulang dan kita gerakan. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya silakan. Yang lain bertanya. Angkat tangan dulu kalau mau tanya ya. Pak, Ya silakan. bagaimana cara membuat tangan kanan dan tangan kirinya sama? Dengan cara membuat salah satu dulu lalu di copy lalu di mirror. Ya. Jadi gitu ya. Ketika kalian membuat tangan ya, misalkan tangan kanan dan kiri biar ukurannya sama, kalian bikin dulu salah satunya dulu. Bisa kiri dulu, bisa kanan dulu. Nanti kalian copy dan paste, kemudian di mirror. Mirror itu dibalik. Gitu ya. Yang lain silakan. Ada yang mau tanya? Ya, pokoknya Noval. Apa fungsi bontul? Untuk menggerakkan atau menganimasikan objek pada flash. Ya, fungsi dari bontul atau tulang ya, itu nanti difungsikan untuk menggerakkan objek atau menganimasikan sebuah objek. Itu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Silakan. Apa fungsi convert to symbol, Pak? Apa fungsi dari convert to symbol? Fungsi convert to symbol adalah untuk mengubah objek menjadi simbol. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan lancar. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menambahkan tulang atau menambahkan bone pada karakter yang sudah kalian bikin tadi. Jadi pertemuan besok kita sudah membuat pergerakan animasi ya, animasi pada karakter yang sudah kalian bikin. Baik, saya kira waktunya sudah cukup. Saya akhiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.